bahkan ulama Sumatera Barat sendiri menggugat. Yang paling fenomenal dan monumental adalah Buya Hamka. Di Padang itu berlaku sebuah slogan, adat bersendikan syarak, syarak bersendikan kitabullah. Adat bersendi syariat, syariat berasal dari kitabullah. Tapi kenyataannya di kabupaten tertentu di provinsi Sumatera Barat menganut garis matrilineal, kekerabatan dari pihak ibu, sehingga ada istilah namanya anak pisang. Apa makna anak pisang? Seorang anak laki-laki yang ayahnya Padang, Sumatera Barat, ibunya dari luar Sumatera Barat, sehingga dimanapun dia tidak punya kerabat. Ketika dia kembali umpamanya karena ibunya orang Aceh, ayahnya orang Padang, dia pulang ke Aceh, dia tidak punya kaum di sini karena orang Aceh menganut kaum kekerabatan dari pihak ayah. Itu yang Islam. Makanya di dalam Islam semua nabi menganut sistem tersebut, sehingga terlihat setiap dakwah para rasul Bani Israel selalu ya qaumi u'budullaha, wahai kaumku sembahlah Allah. Setiap rasul dari Bani Israel pasti dakwahnya itu ya qaumi, kecuali Nabi Isa. Nabi Isa tidak memanggil umatnya dengan kata ya qaumi, tetapi beliau menyebutnya ya Bani Israel, wahai Bani Israel. Kenapa Nabi Isa tidak memanggil kaumnya dengan ya qaumi, tidak memanggil umatnya dengan ya qaumi? Karena Nabi Isa tidak punya kaum. Kenapa tidak punya kaum? Karena tidak punya ayah. Tapi beliau dari Bani Israel, ibunya Bani Israel, maka beliau hanya panggil ya Bani Israel. Maka setiap nabi dalam Islam itu mengakui kekerabatan dari pihak ayah, kaum. Pertanyaannya, lalu kenapa Sumatera Barat di kabupaten tertentu menjadi berbeda? Saya kurang menelusuri latar belakang sejarahnya, tapi yang pasti bahkan ulama Sumatera Barat sendiri menggugat. Yang paling fenomenal dan monumental adalah Buya Hamka. Maka beliau gugat tradisi Sumatera Barat tersebut di dalam karya-karya sastranya, termasuklah di dalam tenggelamnya kapal Van der Wijk, menggambarkan seorang Zainuddin yang ayahnya Sulawesi, yang ayahnya Padang, ibunya Sulawesi. Pulang ke Padang tidak ada kerabat, dianggap sebagai anak pisang. Beliau gugat praktek yang keliru itu di dalam nilai sastra, karena lebih mudah untuk merasuk ke dalam jiwa orang yang membacanya. Karena orang-orang Sumatera Barat yang membaca sastra ini memposisikan diri, kalau saya dalam posisi Zainuddin itu bagaimana? Maka terjadilah pemberontakan tersebut. Cuma dari mana asal usulnya sehingga Padang tersebut demikian, kita hanya bisa menjelaskan bahwa Sumatera Barat bahagian dari Nusantara yang Islam itu datang belakangan. Budaya sudah lebih dahulu masuk Hindu, Buddha dan lain sebagainya. Maka ada animisme, ada dinamisme dan lain sebagainya yang sudah berurat berakar, bertahan, dan ternyata tidak hilang oleh dakwah Islam. Itu yang bertahan. Tapi tidak semua Sumatera Barat, hanya di beberapa kabupaten tertentu saja. Itu yang terjadi. Itu di Sumatera Barat. Nah, tapi sekarang sudah mulai berubah pelan-pelan. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat.